Wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudhu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut, seperti contoh sholat. Perintah melaksanakan wudhu sebelum sholat terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Dengan adanya ayat tersebut, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib-nya mengatakan bahwa perintah sholat sangat berkaitan erat dengan wudhu. Salah satu pendapat yang dikutip Ar-Razi mengatakan bahwa wajib bersuci dengan wudhu saat akan melaksanakan sholat. Jika tidak ada air maka boleh dilaksanakan dengan tayamum, yakni dengan debu. Jika Ar-Razi mengatakan bahwa inti dari ayat tersebut adalah toharo qobla sholat bersuci sebelum sholat maka sah-sah saja. Karena bertemu, menghadap dan beribadah kepada Allah, zat yang suci dan mencintai kesucian dan kebersihan tidak bisa dilaksanakan tanpa bersuci. Tentu sangat tidak pantas sekali. Hal ini senada dengan arti dari kata wudhu sendiri yang berasal dari kata wada'ah yang berarti hasan, bagus dan bahjah, indah atau elok. Sedangkan menurut syara, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhabis Syafi'i. Artinya, sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Adapun jika wawunya di fathah, wadu, maka artinya berbeda dengan wudu. Wadu adalah nama untuk menyebut alat yang digunakan untuk berwudu, yakni air. Syarat-syaratnya wudu itu ada 5, yaitu 1. Orang yang melakukan wudhu, itu adalah seorang Islam. 2. Hendaknya ia seorang yang mumayyiz, mampu membedakan baik dan buruk. 3. Jangan sampai ada lapisan penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit, seperti lapisan lilin, lemak, tahi mata del. 4. Agar orang yang berwudhu itu jangan sampai menyangka apa yang difardukan adalah sunnah. 5. Air yang suci. Fardu-fardunya wudhu itu ada 6, yaitu 1. Niat, ketika pertama kali membasuh pertama dari wajah. 2. Membasuh muka, dari mulai tumbuhnya rambut atasnya kening, sampai ujung dagu, dari telinga yang satu sampai ke telinga yang lain. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku dan apa yang menutupi kuku yang panjang ujung-ujung jari di bawah kuku. 4. Mengusap sebagian kepala, sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh, dan tidak cukup dengan mengusap rambut yang panjangnya melebihi batas kepala. 5. Membasuh dua kaki sampai mata kaki, juga wajib membasuh kedua tumit dan sela-sela kulit yang retak di bawah kedua tumit. 6. Tertib urut. Catatan. Niat wudhu adalah nawaitul wudhu wa lirafil hadatsil asgori fardal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadat kecil fardu karena Allah Ta'ala. Beda mengusap dan membasuh adalah kalau mengusap cukup dilakukan dengan sekedar membasahi dengan sedikit air. Sedang membasuh memakai air yang dapat mengaliri seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Sunnah-sunnah wudhu, itu banyak sekali, diantaranya. 1. Membaca basmalah. 2. Kedua telapak tangan dibasuh lebih dulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah air. 3. Bersiwak. 4. Berkumur. 5. Menghisap air ke dalam hidung lalu dikeluarkan kembali. 6. Mengusap seluruh kepala. 7. Mengusap kedua daun telinga baik bagian luar atau bagian dalamnya. 8. Membasuh sela-sela kedua jari tangan dan jari kaki. 9. Membasuh sela-sela jenggot yang lebat. 10. Menggerak-gerakkan cincin agar airnya merata ke jari-jari. 11. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. 12. Serbat 3 kali. 13. Secara berturut-turut jangan sampai dipisah antara fardu yang satu dengan fardu yang lain. 14. Tidak hanya sekedar membasuh tetapi disertai menggosok. 15. Membaca doa setelah selesai wudhu. Catatan. Doa sesudah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluhu, Allahumma jalni minat tawabina wa jalni minal mutatohirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci, solih. Makruhnya wudhu, itu ada 4, yaitu
1. Memakai air secara berlebih-lebihan. 2. Minta bantuan orang lain kecuali jika ada halangan. 3. Melebihi dari 3 kali. 4. Mengelapi dengan handuk bekas wudunya agar cepat kering. Perkara yang membatalkan wudu, ada 4, yaitu 1. Segala apa yang keluar dari 2 jalan kubul dan dubur. 2. Hilangnya akal disebabkan mabuk, sakit, gila, pingsan atau disebabkan tidur yang tidak menetap tempat duduknya dari tanah. 3. Menyentuh seseorang yang bukan mahramnya tanpa lapisan penghalang. 4. Menyentuh kemaluan orang dengan telapak tangan bagian dalam.